Halo sobat, salam jumpa lagi. Masih melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten dalam episode tantangan Samparan. Sobat semua, selamat menonton. Salam budaya. Mendengar jawaban itu, tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil dan giginya gemertak menahan amarah yang hampir meledak. Hanya Sultan di Demak yang berhak menjatuhkan hukuman mati atau orang yang telah mendapat kuasanya. Orang-orang pucangan ini pun tak berhak melakukan itu. Apalagi iblis-iblis macam kau ini, teriak Ki Asem Gede. Samparan mengangguk-angguk, lalu kembali terdengar tawa iblisnya. Betul Ki Asem Gede, tetapi di daerah terpencil sejauh ini, jari-jari kekuasaan Demak tak begitu terasa. Maka sudah sewajarnya lah kalau kami yang merasa sedikit ada kemampuan membantu berlakunya undang-undang di daerah ini, menghapuskan kekhianatan. Hampir Ki Asem Gede tak dapat menahan dirinya. Untunglah bahwa pikirannya masih dapat bekerja. Ia merasa tak akan mampu melawan kelima orang itu. Di Demak, kata Ki Asem Gede kemudian, untuk tiap-tiap keputusan ada hak pembelaan. Berlaku jugakah peraturan ini? Mendengar pertanyaan ini, kelima orang itu tampak berpikir. Tetapi sebentar kemudian terdengar kembali tawa iblis keluar dari mulut Samparan. Kau cerdik sekali, Ki Asem Gede. Kau ingin menjadikan persoalan ini menjadi persoalan umum. Bukankah telah kau katakan bahwa putusanmu itu atas persetujuan penduduk di daerah ini? Bukankah dengan demikian hal itu sudah menjadi persoalan umum? Samparan kembali merenung. Tampak ia berpikir untuk mengatasi usul Ki Asem Gede itu. Kalau sampai terjadi ada semacam pengadilan bagi persoalan ini, di mana dapat hadir saksi-saksi, maka terang hal ini tidak menguntungkan pihaknya. Tapi akhirnya ia ketemukan juga suatu cara untuk mengatasinya. Ki Asem Gede, kami adalah golongan yang mengenal keadilan. Kenapa kami keberatan kalau diadakan pembelaan? Tetapi karena kekuasaan tertinggi dalam persoalan ini adalah di tangan kami, maka kamilah yang menentukan cara pembelaan itu. Bagaimana caranya? Dalam kesulitan ini, Ki Asem Gede hanya dapat mengharap suatu perkembangan persoalan yang dapat menguntungkan dirinya. Samparan menarik alisnya tinggi-tinggi, kemudian menjawab, keadilan yang tertinggi terletak di tangan takdir. Karena itu pembelaan dalam persoalan ini pun sudah seharusnya kalau didasarkan atas hal itu. Tegasnya, pembelaan itu hanya dapat dilakukan dengan sebuah pertarungan. Kau boleh memilih seseorang pembela, atau barangkali kau sendiri. Sedang di pihak kami pun akan ada seorang yang harus mempertahankan keputusan kami itu. Nah, kemudian segala sesuatu terserah pada kehendak takdir. Kemudian Samparan menarik nafas panjang-panjang. Ia yakin kalau pihaknya pasti akan menang. Sebab bagaimanapun hebatnya Ki Asem Gede, tetapi karena umurnya yang sudah lanjut itu, tentu tidak akan berbahaya. Setan,
dengus Ki Asem Gede. Tetapi meskipun demikian ia masih berusaha untuk mendapatkan suatu kesempatan. Bagus, aku terima cara itu. Sekarang aku minta ditetapkan waktu, minggu depan barangkali. Samparan jadi tertawa terbahak-bahak. Ia menangkap maksud Ki Asem Gede. Kau memang licik sekali. Kau mengharap bahwa kau dapat mencari bantuan orang lain, atau dalam kesempatan itu kau dapat membebaskan anakmu. Nah, Ki Asem Gede, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, aku tetapkan hari pertarungan ini adalah hari ini. Bukankah fajar sudah datang? Seperti disengat ribuan lebah, Ki Asem Gede mendengar putusan Samparan itu, bahwa setan itu betul-betul licik. Kini telah terbukti, dan ia sesali ketergesa-gesaannya tadi. Kalau saja ia tadi membicarakan soal ini dengan sahabat-sahabatnya. Ki Asem Gede sendiri bukan berarti takut menghadapi persoalan itu. Meskipun misalnya ia harus menyerahkan nyawanya, tetapi taruhannya terlalu besar. Kalau ia kalah, berarti kekalahan itu berlipat dua. Sedangkan ia sendiri sadar bahwa tenaganya sudah mulai surut. Apalagi menghadapi iblis-iblis yang segar dan sedang tumbuh. Kembali Ki Asem Gede menyesali dirinya. Biasanya ia berlaku tenang, tetapi menghadapi persoalan satu-satunya anak yang diharapkan dapat melanjutkan namanya, ia jadi kehilangan ketenangan itu. Tetapi pada saat ia sedang kebingungan, tiba-tiba terdengarlah suara yang berat dan mengandung pengaruh yang luar biasa. Ki Asem Gede akan menerima ketetapan hari itu, dan Ki Asem Gede akan menunjuk aku sebagai pembelanya. Mendengar suara itu, semua yang berada di dalam ruangan segera memandang ke arah pintu, di mana berdiri seorang dengan sikap yang tenang meyakinkan. Itulah Mahesa Jenar. Melihat kehadiran Mahesa Jenar tanpa diduga-duga itu, Ki Asem Gede menjadi girang bukan kepalang, sampai hampir-hampir ia berteriak. Cepat-cepat ia melangkah mendekati dan menggoyang-goyangkan tangan sahabatnya yang baru saja dikenalnya itu. Sementara itu, kelima orang penghuni rumah itu mandang dengan heran dan mencoba menebak-nebak siapakah gerangan orang yang begitu besar kepala sehingga berani menawarkan diri untuk membela anak Ki Asem Gede itu. Sedang wajah orang itu belum pernah dikenalnya. Siapakah dia? Tanya Samparan kemudian. Hampir saja Ki Asem Gede menyebut gelar Ronggo Tohjoyo untuk sekaligus menakut-nakuti kelima orang itu. Tetapi melihat gelagat itu, segera Mahesa Jenar mendahului. Aku adalah Mahesa Jenar, sahabat Ki Asem Gede. Mahesa Jenar, ulang Samparan. Nama itu pun sama sekali tak terkenal di daerah ini. Orang yang paling mereka takuti adalah Dalang Mantingan, yang beberapa waktu lalu berhasil menangkap 3 serangkai perampok yang bernama Tunggal Samber Nyowo. Dan seandainya Dalang Mantingan pada saat itu ada di situ pun belum tentu dapat mengalahkan mereka. Berlima yang merasa mempunyai kekuatan 2 kali lipat dari kekuatan mereka.
Hanya tentu saja kalau mantingan ada di situ, ia takkan berani membuat tantangan pertarungan yang demikian. Tetapi sekarang yang ada hanya orang yang sama sekali tak ternama. Melihat keraguan-raguan orang-orang itu, serta takut kalau mereka mengubah peraturannya, segera Maiso Jenar menambahkan, "Aku kira tak ada lagi persoalan. Apapun yang akan terjadi atas diri kami nanti, yang melaksanakan pertandingan itu bukanlah suatu soal yang perlu direnungkan. Aku adalah laki-laki seperti kalian juga." Perkataan Maiso Jenar ini rupanya telah berhasil menyentuh harga diri Samparan serta kawan-kawannya. Apalagi mereka telah merasa bahwa kehebatan mereka sukar mendapat tandingan. Dalam pada itu, salah seorang kawan Samparan segera melangkah setindak maju dan dengan suaranya yang nyaring berkata, "Kakang Samparan, apa yang sudah terucapkan sebaiknya dilaksanakan. Aku belum kenal orang ini, dan orang ini pun rupa-rupanya belum kenal kami. Baiklah, kini kami saling berkenalan. Aku usulkan sebagai pelaksanaan dari peraturan itu, pertandingan diadakan di halaman rumah ini secara terbuka. Siapa saja boleh menyaksikan. Dan satu soal lagi, pertarungan ini laksanakan sampai selesai. Maksudku, sampai salah satu pihak tak mampu melawan. Jadi tidak boleh menarik diri. Siapa yang menang mempunyai hak untuk berbuat apapun atas yang kalah dan atas barang taruhan." Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan bahwa Maiso Jenar merupakan sebuah umpan yang sangat lunak. Maiso Jenar menarik nafas panjang, sedang Ki Asem Gede yang semula sangat girang, kini menjadi agak cemas juga. Kalau seandainya Maiso Jenar kalah, tak mungkin, pikir Ki Asem Gede. Sementara itu Samparan tak mengangguk meskipun ia tidak seyakin Watu Gunung, kawannya yang telah melengkapi peraturan tadi. Ia menduga bahwa orang itu pun sedikit banyak mempunyai pegangan sehingga berani menyatakan dirinya sebagai pembela. Belum lagi ia berkata apa-apa, kembali Watu Gunung menyambung, "Nah, sekarang siapakah di antara kami yang pantas melayani kawan itu?" Mendengar nada pertanyaan ini, Samparan tahu bahwa Watu Gunung bernafsu untuk menjadi jago yang bertanding dengan Maiso Jenar. Watu Gunung adalah seorang yang termasuk paling kuat di antara mereka. Kalau Samparan yang terpilih menjadi pemimpin adalah karena dialah yang tertua dan terbanyak mempunyai pengalaman, baik dalam tata perkelahian maupun dalam liku-liku pembicaraan dan tipu muslihat. Agar tidak mengalami kegagalan, Samparan pun mendapat dengan Watu Gunung bahwa sebaiknya orang yang terkuatlah yang harus melayani orang asing ini, sehingga tidak ada lagi kemungkinan mengalami kekalahan. "Baiklah kawan-kawan, aku memilih Adi Watu Gunung untuk melayani tamu kita nanti," kata Samparan. Watu Gunung menjadi gembira mendengar putusan ini. Sebaliknya kawan-kawannya yang lain merasa kecewa karena tidak mendapat bermain-main dengan seorang yang sama sekali tak bernama tetapi sudah berbesar kepala. Bagaimanapun mereka akan turut merasakan hasil kemenangan Watu Gunung nanti. Memang sebenarnya Watu Gununglah yang paling berkepentingan pada saat itu.
Sebagai seorang pemuda, sebelum meninggalkan kampung halamannya, dahulu ia pernah berangan-angan untuk dapat mengawini anak Ki Asem Gede. Tetapi ia kalah beruntung dengan Wirosobo, sehingga ia terpaksa mengalami patah hati. Sekarang ia ingin membalas sakit hatinya dengan menculik Nyi Wirosobo. Watu Gunung berperawakan tinggi gagah, bertubuh kekar, dan sebenarnya ia agak tampan juga. Kalau ia sejak semula menjadi orang baik-baik, mungkin ia juga akan mendapatkan istri yang cantik. Tetapi sekarang hampir semua perempuan menjadi pingsan kalau mendengar nama Watu Gunung disebut orang. Sekarang sambil menunggu siang, sebaiknya tamu-tamu ini kami persilahkan beristirahat di gandok sebelah timur. Adi Wisuda, tolong antarkanlah tamu kita ke sana, kata Samparan. Orang yang dipanggil Wisuda, salah seorang dari 5 orang itu, segera mempersilahkan Ki Asem Gede dan Maiso Jenar untuk mengikutinya ke gandok sebelah timur. Di sana mereka berdua ditinggalkan untuk beristirahat. Ki Asem Gede terpaksa menggeleng-gelengkan kepala ketika dilihatnya Maiso Jenar segera merebahkan dirinya di amben. Ki Asem Gede, semalaman aku tidak tidur, dan pagi-pagi benar aku sudah harus berpacu kuda dengan Ki Asem Gede. Maka sebaiknya aku tidur sebentar agar aku nanti dapat melayani Watu Gunung itu dengan sedikit ada kegembiraan, kata Maiso Jenar. Sesudah berdiam diri sebentar, terdengarlah segera nafas Maiso Jenar mengalir secara teratur. Ia sudah tertidur.